negara Jepang terhadap comfort women. Peran struktur atau lembaga politik dalam proses pengambilan keputusan negara Jepang terhadap comfort women. Dalam suatu negara yang berdaulat dibutuhkan banyak aktor untuk merumuskan setiap kebijakan, baik kebijakan politik secara domestik maupun luar negeri. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi aktor-aktor yang terlibat. Misalnya saja faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu sendiri berasal dari dalam atau perilaku politik domestik suatu negara yang melibatkan banyak aktor seperti kelompok kepentingan, sentral birokrasi, lembaga politik, pelaku bisnis, dan tekanan-tekanan yang bersifat nasional serta opini publik dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yang turut mempengaruhi yaitu pertimbangan pola perilaku aktor-aktor politik internasional yang memunculkan reaksi terhadap suatu negara yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam lingkaran pengambilan keputusan negara Jepang terdapat lembaga-lembaga yang sangat mempengaruhi, seperti di Jepang sekarang menganut trias politika yang hampir sama dengan negara-negara lain. Perbedaannya hanya ada di nama parlemennya saja, yaitu diet. Trias politika yang membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 lembaga, yaitu 1 eksekutif yang diduduki oleh kabinet, 2 legislatif yang diduduki oleh diet, dan 3 yudikatif yang diduduki oleh Mahkamah Agung, yang menjadikan pemerintahan Jepang saat ini telah mencapai kedudukan yang check and balance. Di sini terdapat gambar struktur lembaga politik Jepang, yang mana kaisar berfungsi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat, dan kaisar sendiri membutuhkan nasihat dan persetujuan dari kabinet. Di kabinet terdapat perdana menteri negara. Di perdana menteri dapat membubarkan diet, yaitu diet nasional. Kemudian diet nasional akan kembali ke review nasional terhadap hakim MA, dan kemudian pemilihan dilaksanakan oleh masyarakat Jepang itu sendiri. Comfort women di Jepang. Dalam pemerintahan Jepang yang dewasa ini terdapat hal-hal yang menjadi aib negara tersebut di mata dunia internasional, terkhusus bagi bekas jajahannya pada Perang Dunia Kedua, yaitu Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Tiongkok, dan lain-lain. Jugun Yanfu atau comfort woman, yaitu perbudakan seks oleh militer Jepang di masa Perang Dunia Kedua, yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Hal ini terjadi karena semua negara yang menjadi korban kejahatan perang oleh Jepang terus-menerus menuntut pada pemerintahan sah Jepang. Sebagai salah satu negara yang hingga saat ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang hingga saat ini mendemonstrasikan tuntutannya terhadap Jepang mengenai comfort women. Korea Selatan sendiri masih memiliki warga negara yang sering terlihat demo untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah Jepang di depan kedutaan Jepang. Ini adalah salah satu foto perempuan bekas korban perbudakan seks oleh militer Jepang. Pada tahun Abe dinilai berbelok dari pandangan terhadap apa yang ia sampaikan pada awal pemerintahannya tahun 2006 silam mengenai comfort women, setelah adanya House Resolution 121 saat pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Sejak masa pemerintahannya yang kedua, Shinzo Abe mengambil kebijakan luar negeri terkait kasus comfort women pada tahun 2015 terhadap Korea Selatan yang disebut dengan Agreement on Comfort Women. Dengan adanya agreement ini, hubungan bilateral antara keduanya negara cukup membaik. Hingga sekarang
kerjasama antara keduanya cukup masih menjadi cukup baik di antara kedua negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.